Perkenalkan, nama saya Herlina Syahbita Maharani dari kelas TI 2019A dengan NIM 19051204005. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan. Yuk simak video berikut ini. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor atau pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan, jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Dan layer-layer OSI terdiri dari 7 lapis, yaitu di layer ke-7, yaitu application, layer ke-6, presentasi, layer ke-5, session, layer ke-4, transport, layer ke-3, network, layer ke-2, data link, dan layer pertama ada physical. Kemudian untuk data dan protokol OSI bisa dilihat pada gambar ya. Selanjutnya juga ada model referensi TCP/IP. Model ini ialah model referensi OSI lebih umum kan, tapi model ini tidak kalah loh. Model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini memiliki 4 layer. Untuk layer keempat adalah application, layer ketiga transport, layer kedua internet, dan layer pertama adalah network. Untuk data dan protokol TCP/IP-nya bisa dilihat pada gambar juga ya. Langsung saja kita ke perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Sudah jelas pada gambar ini dijelaskan bahwa perbedaan OSI dan TCP/IP yaitu terdapat pada layernya, di mana untuk OSI memiliki 7 layer sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Dan di sini TCP/IP tidak memiliki present di modelnya. Untuk lebih jelas tentang perbedaannya bisa dilihat pada gambar ya. Nah, ini untuk penjelasan perbedaannya. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Dan yang ketiga, layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session direpresentasikan ke dalam satu layer TCP/IP yaitu layer. Perbedaan yang keempat yaitu semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan ISO atau OSI tersendat tidak seperti TCP/IP. Dan untuk perbedaan yang keenam yaitu untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Perbedaan yang ketujuh, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Perbedaan ke-8 yaitu TCP/IP mengombinasikan presentasi dan session layer OSI ke dalam application layer. Perbedaan ke-9 yaitu TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Perbedaan ke-10, TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. Dan perbedaan yang terakhir yaitu TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI. Walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memadukan pikiran mereka. Selain perbedaan tentunya pasti ada persamaannya ya. Nah, ini persamaan dari TCP/IP dan OSI. Persamaan yang pertama yaitu keduanya memiliki layer atau lapisan.
Persamaan yang kedua yaitu sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Dan perbedaan yang ketiga memiliki transport dan network layer yang sama. Dan perbedaan yang keempat yaitu asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Dan persamaan yang kelima yaitu dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Sedangkan untuk persamaan yang terakhir yaitu dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, yang artinya teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Selanjutnya kita bahas tentang network protocol. Di sini memiliki banyak sekali jenis-jenis protokolnya. Yang pertama adalah SLIP, yaitu Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada protokol SMTP. Protokol ini biasanya digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang selanjutnya tentunya tidak asing, yaitu protokol HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Selanjutnya ada protokol Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Dan ada juga protokol VTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah interwork. Ada juga protokol EDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer, di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya juga ada protokol SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Selanjutnya ada protokol SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Dedut, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga protokol SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contohnya adalah SSH User at IP Server. Juga ada protokol POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Ada juga protokol IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Ada juga protokol IJMP, protokol utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer. Ada juga protokol point-to-point protokol. Protokol ini adalah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Ada juga protokol DNS, tentunya tidak asing juga kan, Distributed Database System, yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP. Ada juga protokol HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Selanjutnya kita akan membahas tentang well-known port atau reserved port, yaitu ringnya antara 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Access Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Ada juga nih register port atau yang ringnya antara 1024 sampai dengan 49.151 dan dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Demikian penjelasan dari standarisasi jaringan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua.